Pernah gak sih kamu ngebayangin bisa masuk ke dunia dongeng yang selama ini cuma kamu baca di buku? Nah, Fans Labyrinth ngajakin kita ngelihat dunia yang kejam lewat mata anak kecil yang polos dan imajinatif. Film yang digarap oleh Guillermo del Toro pada tahun 2006 ini sangat campur aduk. Gelap tapi indah, penuh kekerasan tapi juga harapan. Di sini kita bakal bahas film ini lewat Principles of Film 4, seperti Unity, Function, Repetition, Variation, and Development. Berlatar tahun 1944 setelah Perang Saudara Spanyol, Ofelia dan ibunya pindah ke pedesaan untuk tinggal bersama ayah tirinya, Kapten Vidal, seorang tentara fasis yang kejam. Film ini dibuka dengan narasi tentang Putri Moana dari dunia bawah tanah. Ofelia yang gemar membaca dongeng kemudian bertemu peri dan faun yang menyebutkan dirinya sebagai putri yang hilang. Untuk kembali ke kerajaannya, ia harus menyelesaikan 3 tugas sebelum bulan purnama. Alur cerita pada film ini juga bisa disebut non-linear dan open ending. Cerita bergerak maju mundur antara dunia nyata dan dunia fantasi yang memperlihatkan bagaimana keduanya saling berkaitan. Dan endingnya, ia dibiarkan terbuka agar penonton bisa memilih sendiri apakah Ofelia ini mati sia-sia di dunia nyata atau ia benar-benar kembali menjadi putri di dunia bawah tanah. Ofelia adalah anak kecil yang lugu dan imajinatif. Dia memiliki harapan dan juga keberanian. Sedangkan Kapten Vidal, ayah tirinya, adalah lambang kekuasaan yang kejam. Ibunya, Carmen, menggambarkan penderitaan masyarakat biasa. Sedangkan Mercedes, pelayan yang ternyata membantu para pemberontak, menunjukkan keberanian dan perlawanan diam-diam. Semua karakter di sini mempunyai peran penting dalam menyampaikan pesan utama film. Terutama karakter utama Ofelia yang mengalami perkembangan. Dari anak polos yang cuma suka dongeng, ia tumbuh menjadi sosok berani dan mandiri. Tugas-tugas dari Faun ternyata membuatnya belajar tentang tanggung jawab dan pengorbanan. Hingga akhirnya ia rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi sang adik. Film ini berlatar di sebuah markas militer yang berada di pedesaan Spanyol. Penggilingan tua dan labirin misterius juga menjadi setting pada film ini. Dunia nyata yang realistis terasa lebih dingin, kelam, dan menakutkan. Sedangkan di dunia fantasi, meski juga menegangkan, terasa lebih hangat dan penuh warna. Kontras ini memperlihatkan dua sisi kehidupan Ofelia, yaitu kenyataan yang kejam dan dunia hayalan tempat ia mencari pelarian. Dunia nyata yang keras dan penuh kekejaman ini ternyata membentuk sebuah trauma dan penderitaan Ofelia. Ia merasa tidak aman dan tertekan, terutama karena kehadiran dari ayah tirinya, Kapten Vidal. Karena itulah ia melarikan diri ke dunia fantasi. Sementara itu di dunia fantasi dia diberikan harapan dan kendali pada dirinya sendiri. Di sana ia diuji dan tumbuh menjadi sosok yang berani. Kedua dunia ini memang saling memengaruhi dan membentuk plot serta perkembangan karakter dari Ofelia. Pencahayaan dalam film ini pun sangat penting, guys. Film ini tuh dominan menggunakan low key lighting, terutama di dunia nyata. Pencahayaan ini menciptakan bayangan, kesan gelap, suram, hingga tegang. Dunia nyata digambarkan dengan warna yang gelap dan dingin, sedangkan dunia fantasi menggunakan cahaya hangat dan warna-warna cerah. Transisi antara dunia nyata dan fantasi juga dibuat sehalus mungkin, misalnya lewat pohon atau tembok, sehingga terasa seolah dua dunia ini tuh saling terhubung satu sama lain. Kostum karakter juga membantu menggambarkan siapa sih mereka sebenarnya.
seperti Ophelia yang memakai baju sederhana yang menandakan kepolosannya sebagai anak perempuan. Kapten Vidal yang memakai seragam militer yang rapi dan kaku yang menunjukkan kekuasaannya. Di dunia fantasi juga Ophelia memakai pakaian yang indah sebagai sang putri. Di sini terlihat perubahan kostum, menegaskan perubahan dunia dan peran yang dijalani setiap karakter. Film ini genrenya unik banget, campur antara dark fantasy dan historical drama. Ada peri, faun, monster, tapi juga ada penyiksaan dan perang. Film ini sebenarnya nggak nurut banget sama aturan genre sepenuhnya. Film ini menunjukkan bahwa dunia anak-anak itu ternyata bisa jadi tempat yang lebih baik loh daripada dunia nyata. Lalu cerita bolak-balik antara dunia nyata dan dunia fantasi juga membuat kita bertanya-tanya, mana yang nyata dan mana imajinasi. Film ini bikin kita mikir banget sebenarnya mana sih yang lebih nyata dan mana sih yang lebih jujur. Dunia fantasi yang penuh monster tapi ada aturan mainnya, atau dunia nyata yang dipenuhi manusia-manusia monster tanpa aturan. Film ini menggambarkan bagaimana seorang anak mencoba memahami dunia yang penuh kekejaman. Dunia fantasi bisa jadi hanya khayalan Ophelia, tapi juga bisa jadi benar-benar nyata dalam film tersebut. Melalui bentuk film seperti cerita, karakter, suasana, cahaya, kostum, dan genre, kita bisa melihat semua bagian film itu saling terhubung satu sama lain. Dan ending pada film ini juga bikin hati banget. Ophelia di sini memang mati di dunia nyata, tapi mungkin itu justru happy ending buat dia karena di dunia fantasinya dia akhirnya pulang sebagai putri yang dicintai.